yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu di waktu pensiunnya. Kami hadirkan di persidangan kali ini. Ibu Retno khususnya terkait dengan objek sengketa, karena Ibu tahu sendiri bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tanah juga. Terkait dengan objek sengketa ini, bagaimana posisinya, kok bisa Ibu tahu dan Ibu bisa berkapasitas untuk hadir di dalam persidangan ini? Monggo dijelaskan. Terima kasih. Sebelum sidang, saya adalah kepala bidang riset, di mana pada awal-awal 2017 kami mengalami ada 4 ASN kami yang melaksanakan penata-usahaan barang milik daerah dijadikan tersangka pada kasus penjualan objek tersebut. Terdiri dari 2 kepala dinas pertanian, 1 sekretaris dan 1 pengurus daerah. Nah, dari masalah inilah kami dilibatkan setiap rapat dan lain-lain lainnya, sehingga kami mengetahui tentang kasus ini. Nah, kita tahu bahwa kasus ini itu sebenarnya sudah digugat 3 kali ini. Baik, sebentar ya, saksi. Jadi ketika saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara saksi mantan dari Kabid Aset, itu boleh dijelaskan kepada kami sejak kapan sampai kapan, terus juga memang tupoksinya terhadap objek ini apa gitu. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Hari ini adalah pembuktian ya, sidang pembuktian perkara perdata antara ahli waris Brata Ruswanda sebagai penggugat dengan tergugat Bupati Kota Waringin Barat, Gubernur Kalimantan Tengah dan kawan-kawan ya. Pada saat ini adalah agenda pembuktian, yaitu saksi dari tergugat, yaitu dari Bupati Kota Waringin Barat dan juga dari Gubernur Kalimantan Tengah. Yang tadi yang dihadirkan adalah itu namanya siapa itu? Retno, Ibu Retno adalah mantan Kabid Aset Kota Waringin Barat ya, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, itulah yang kita periksa hari ini, dimintai keterangannya. Begitu lama ya, hampir 3 jam ya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Bu Retno yang krusial sekali, apa yang menjadi landasannya? Jadi begini, Ibu Retno itu sebenarnya juga menguntungkan kita, ya, menguntungkan kita karena beliau mengatakan bahwa dia sebagai kepala aset itu adalah tahun 2017 dan dia tidak mengerti dan dia tidak mengetahui proses daripada penerbitan SK Gubernur tersebut. Bahkan tadi dia mengatakan bahwa aset itu belum ada diserahkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten Kota Waringin Barat. Dia sendiri yang berkata tadi di persidangan ketika majelis hakim bertanya, kapankah tanah Brata Ruswanda itu diserahkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan Ibu Retno itu mengatakan belum ada penyerahan, begitu loh. Tidak pernah ada penyerahan tapi penguasaan katanya. Makanya kita jadi bingung kan gitu loh. Dan dia juga tidak mengetahui proses daripada adanya SK Gubernur itu. Dan bahkan tadi majelis hakim bertanya, jadi apa dasar saudara mencatat itu? Apa itu namanya? Tanah Brata Ruswanda itu menjadi aset pemerintah Kota Waringin Barat. Dia tidak bisa menjelaskan hanya karena melihat dokumen, hanya itu. Jadi dia hanya melihat dokumen, dia tidak tahu apa-apa dan dasarnya juga dia tidak tahu. Terus kita pertanyakan lagi kepada beliau, ya, karena di dalam SK daripada gubernur itu, kan, di dalam SK gubernur, fotokopi SK gubernur itu, kita pertanyakan nomenklatur daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1974, itu nomenklaturnya adalah pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah.
Dan tahun 96 juga itu masih itu tertulis 96. Tahun 96 itu masih tertulis nomenklaturnya provinsi Dati 1 Kalimantan Tengah, kan gitu loh. Tetapi yang menjadi janggal di dalam surat keputusan gubernurnya itu, SK gubernurnya yang fotokopinya tidak ada disebutkan pemerintah provinsi Dati 1 provinsi Kalimantan Tengah. Dia buat di sini provinsi Kalimantan Tengah. Padahal masih 74. Nah, itu kan berarti kan bodong ini. Masa nomenklatur aja beda? Tahun 96 nomenklatur itu masih Dati 1 provinsi Kalimantan Tengah. Ini 94 kok 74 kok jadi SK gubernurnya fotokopinya kok nggak ada Dati 1 provinsi Kalimantan Tengah. Nah itu. Jadi memang ya kalau dugaan kita kuat ini adalah dibuat-buat supaya ada dasar mereka untuk mengklaim tanah itu. Ternyata setelah diperiksa kepala bagian aset belum ada penyerahan secara resmi daripada provinsi, katanya gitu. Kan gitu. Dan kita pertanyakan tadi ada surat penyerahan. Ini surat penyerahan daripada aset. Kan terjadi otonomi daerah itu kan. Otonomi daerah pada tahun 1996. Di mana aset-aset yang merupakan milik pemerintah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Tengah harus diberikan kepada pemerintah kabupaten tingkat 2. Di sini semua asetnya terdaftar. Terus kita pertanyakan dan juga hakim mempertanyakan, apakah aset yang kalian bilang itu menjadi aset Pemkab, itu tanah Berata Rusuanda, termasuk dalam surat berita acara penyerahan yang ditandatangani gubernur, ketua DPRD Provinsi tingkat 1 Kalimantan Tengah dan juga Bupati Kota Waringin Barat tingkat 2 dan juga ketua DPRD Kabupaten Kota. Dan kepala aset tadi mengatakan tidak ada di sini. Jadi dasarmu membuat itu menjadi aset apa? Dia terdiam dan tidak tahu karena itu semua hanya berdasarkan dokumen yang saya peroleh, katanya. Itu loh, pelajari gitu ya. Terkait dengan sertifikat yang ada apa? Justru Bagaimana? di situ. Di dalam tanah daripada Berata Rusuanda tersebut kan sudah ada sertifikat hak atas milik orang lain, di mana pada tahun 2000-an itu sebagian tanah sudah dijual oleh Berata Rusuanda. Terus dipertanyakan dan saya pertanyakan, saudara memasang matok pada tahun 2018 di tanah terperkara ini, apakah istilahnya yang punya sertifikat itu kalian patok? Dipatoknya katanya. Jadi apa dasar saudara mematok? Apa dasar bupati mematok tanah yang bersertifikat itu? Saya pertanyakan. Hanya dengan fotokopi SK gubernur. Masa fotokopi SK gubernur kalah dengan SHM? Ya kan itu loh. Jadi mereka mengetahui Pak kalau itu mengetahui jelas. Kenapa kalian patok? Yaitu perintah. Inilah kan perintah daripada pemimpin-pemimpin yang jolim. Tidak boleh, sudah salah aturan. Diperintah kok anggota juga harus melaksanakan. Ya pemerintah itu kan harus bekerja berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan perintah aja. Kalau perintahnya salah ya jangan dong dilaksanakan, kan begitu. Masa kalah fotokopi SK gubernur. SK gubernur yang bodong tadi, yang kita bodong tadi dengan SHM. Dan apakah sudah pertanyakan itu kepada BPN? Ya kita pertanyakan, ya sudah ada sertifikatnya, pembuatannya juga jelas, kata BPN katanya ke mereka. Terus dia mengatakan, kita pertanyakan, dia juga menjadi hati tadi bertanya, dia tidak bisa mendalilkan bahwa tanah itu adalah tanah daripada Bupati Kota Waringin Barat. Yang kedua, dia juga tidak mengetahui dari mana terbitnya SK gubernur tadi. Karena tadi majelis hakim juga bertanya, ketika terbit SK gubernur kan ada tahapan. Kan itu loh, terjadilah proses penelitian, terjadi pendaftaran, terjadi pengukuran. Ini kok bisa 5 hari selesai semua langsung keluar SK gubernur? Sekarang aja belum tentu. Pada tahun 1974, gubernur Kalimantan Tengah tingkat 1 Kalimantan Tengah itu di Palangkaraya. Kalau dari sini, dari kota Pangkalan Bum ke sana, pada tahun 74, itu saya tanya saksi-saksi yang pertama itu 3 minggu katanya. Kan? Naik kapal, tidak ada jalan ke sana. Kok ini bisa 5 hari? Bisa tahun 74 ya? Begitu ya? Terima Oke, kasih. Bang.